Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu, bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini berbalas salam kita ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu Tanmiyatul Mufradat terakhir, kemudian kita akan mendalami salah satu dari 5 bentuk dasar yang sudah kita kenali sejak kita belajar bahasa Arab Qurani 1. Nah, ini adalah nikmat yang sudah selayaknya kita syukuri bersama ibu-ibu bapak sekalian. Selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi suri tauladan, kita bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, bapak sekalian, dan mari kita doakan pada kesempatan kali ini saudara-saudara kita umat muslim seluruh dunia, terutama di Palestina yang sedang berjuang untuk mempertahankan diri dari serangan dan kebrutalan bangsa yang tidak menerima mereka sebagai bangsa merdeka yang mandiri dan punya negara sendiri ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah menangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, dan mudah-mudahan kita, negara kita juga dalam kondisi aman, apalagi menjelang nanti hajat besar pemilihan pimpinan untuk negara ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan lanjutkan ya, terlebih dahulu kita bahas Tanmiyatul Mufradat. Ya, Tanmiyatul Mufradat yang terakhir dari pelajaran ke-22 dengan ini Tanmiyatul Mufradatnya adalah Rabbana wa ta'alaita. Ya, ta'alaita. Nah, ta'alaita ini kita di buku 1 sudah bertemu itu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman dalam beberapa kali kesempatan gitu. Berapa kali kesempatan ta'ala itu sudah dirasa sebagai bahasa Indonesia. Nah, sehingga kita merasa bahwa kalau kita sudah mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita sudah jadi bahasa Indonesia kita. Sehingga kita, karena jadi bahasa Indonesia, kata wa ta'ala itu ya ketika kita konfirmasi artinya ada banyak yang tidak bisa menyebutkan artinya karena merasa ya ta'ala ya Allah ta'ala ya, karena sudah serasa bahasa Indonesia. Yang belakangan kita kemudian paham bahwa ta'ala itu punya kaitan dengan kata ala ya. Kata ala
juga punya hubungan kesamaan makna dengan kata Ali. Ya, kesamaan makna dengan kata Ali yang sama memiliki makna tinggi. Nah, makna tinggi. Nah, sekarang kita akan belajar bahwa kata tersebut bisa memiliki makna lain. Nah, memiliki makna lain. Apa makna tersebut? Seperti yang kita lihat ya, pada contoh berikutnya ada kata Ta'al ya Ahmad. Ta'al ya Ahmad. Ayo. Ahmad yang itu diajak mari atau ayo. Ta'al, mari atau ayo. Ini kalau ini untuk ajakan ya, ini kalau untuk ajakan. Lalu apa hubungannya kira-kira memahami ta'al ajakan ini dengan kata ta'alaita yang bermakna tinggi, yang bermakna tinggi. Jadi secara kebahasaan kita bisa merasa bahwa kalau mengajak ya, kalau mengajak berarti untuk hal-hal yang baik lah kira-kira kalau dalam bahasa ini kan. Karena ta'al itu kan yang tinggi, yang luhur, yang mulia gitu kan pemahaman kita. Sehingga kalau mengajak yang kita ajak adalah mengajak orang untuk melakukan hal-hal semacam itu gitu. Itu tuh pada satu sisi. Kemudian yang kedua bisa juga kita mencoba memahami maknanya. Dalam bahasa Arab mengajak itu pakai ta'al. Ta'al itu seakar dengan kata ala, ya, ta'al, ta'ala seakar dengan kata tersebut yang bermakna tinggi berarti gitu, mengajak orang dengan ajakan yang meninggikan. Jadi, ya. Walaupun artinya mari, walaupun artinya mayo, ayo gitu, tapi ini adalah ajakan yang ada cita rasa memuliakan, meninggikan orang yang diajak. Itu untuk kata ta'al. Contoh yang tadi kita baca ada apa Ibu Bapak sekalian? Ta'alai Ta'al ya Ahmad. Ya. Ta'al ya Ahmad. Ahmad. Iya, Ta'al ya Ahmad. Itu untuk Ahmad. Kalau untuk Aisyah, ingat ciri bahasa Arab yang keempat, Muzakkar muannas. mudzakkar dan muannas. Jadi ada beda ya, ada beda bentuk dalam bahasa Arab untuk mudzakkar dan muannas. Mengajak juga demikian nih. Untuk Ahmad tadi ya Ahmadu Ta'al. Ini untuk Aisyah ya Aisyah menjadi Ta'alai. Ta'alai. Ta'alai ya Aisyah. Jadi kalau ke Bu Susi ta'alai, ke Bu Yayu juga ta'alai, ke Pak Hamid baru ta'al. Nah, ta'al kemudian asdiqai. Asdiqai. Masih ingat kata ini ibu-ibu, bapak sekalian? Asdiqai. Kebenaran itu ya, sidik betul. Oke, bagus. Apalagi yang teringat? Asdiqai. Jadi itu kan ada Abu Bakar ya? Abu Bakar Siddiq yang membenarkan. Oke. Apalagi yang teringat? Yang membenarkan. Ada Shadaqallahul Azim. Oke. Maha benar. Ya, baik. Apalagi yang teringat dari kata itu? Kira-kira. Tapi ini udah bagus ya, ada beberapa kata lain. Ya, ada beberapa kata lain yang ibu-ibu, bapak sekalian masih ingat sebagai kata-kata yang memiliki 3 huruf dasar yang sama. 3 huruf dasar yang sama dengan kata asdiqai. Dengan kata asdiqai. Apa 3 huruf dasarnya? Kira-kira ibu-ibu sekalian. Ada
ada Sod, sod, ada dal, ada dal, ada ada kof. kop. ada kof. Ya, bagus ya. Ada sod, ada dal, dan ada kof. Nah, ini kemudian, nah, coba masih ingat ibu-ibu, bapak sekalian ya, pelajaran kita tentang jamak gimana? Oh, jamak dari sesuatu. Iya. Apa pelajaran kita tentang jamak? Ada iya, ya. Kita udah pernah ya belajar tentang jamak belum? Sudah Pak, lupa lagi. Ada berapa jenisnya? Ada 3. Ada 3, apa itu? Jamak muzakkar salim, muannats Iya. salim, sama jamak Iya, jamak muannats salim. Ibu-ibu sekalian, ini kata asdiqo ini kita dulu pernah menemukan dia, di pelajaran 19. Kita pernah bertemu dengan kata ini ya. Dengan kata ini pada pelajaran 19. Kalau ada di dekat ibu-ibu apa sekalian di pelajaran 19 bisa dilihat di bagian Tanmiyatul Mufrodat nomor 4. Iya. Iya. Udah memberi sedekah. Oke, terus kita pernah bahas dulu ya, kita bahas ini dari apa tadi, yang dari benar gitu ya, Benar, dari membenarkan, jujur, kemudian jadi bersedekah gitu. sedekah yang Nah, kemudian jadi apa di situ? Membenarkan, meyakini. Oke, terus memberikan dilanjutkan. Ini kita di Tanmiyatul Mufrodat nomor 4 di situ ada ini kata asdiqo ini. Iya. Teman, Pak Guru. Iya, oke, kita ketemu ya. Di situ ada kata asdiqo yang merupakan jamak dari Sodik. sodik. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab, kita mungkin yang kita rasa paling populer itu adalah kata sohib. Nah, dari kata sohib ini jadi kata sahabat. Kita tahu kan teman ya, teman itu kita sahabat. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang maknanya sepadan atau semakna dengan kata. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti teman. Salah satunya sodik. Nah, sodik tadi dengan kata dasar ada sodako yang artinya benar. Nah, jadi ini berarti kan namanya sodik itu adalah disebut teman karena apa? Namanya teman itu biasanya menyetujui apapun yang kita katakan. Benar. Jadi, benar-benar katanya. Tadi saya begini ya, saya juga begitu ya. Mendukunglah begitu. Itu namanya temannya. Teman yang membenarkan, teman yang tidak menolak, tidak menyalahkan, bahkan mendukung apapun yang kita katakan, kita lakukan. Dan sebaliknya, yang namanya sodik adalah teman yang tidak pernah berdusta sama kita. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab untuk mengingatkan hal demikian terlihat ada kesamaan antara kata yang bermakna tadi ya, bermakna siddiq dengan yang bermakna dengan kata sodik yang kemudian kita artikan dengan teman. Gitu ya. Ta'alau ya asdiqai. Jadi bagaimana kita memahami dalam bahasa Indonesia kita? Ayo teman-teman. Ayo teman-teman gitu ya. Ayo. Banyak. Ayo rek gitu. Ayo rek. Ayo teman-teman asdiqai. Ayo, ini ajakan ya, ajakan. Nah, kemudian berikutnya contoh ya. Contoh terakhir ini untuk Tanmiyatul Mufrodat yang kita miliki ada kata ta'alau. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum.
Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Coba dibaca sama-sama Ibu Bapak sekalian. Ta'alau ila ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Iya, baik. Apa ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Enggak ada. Bu Yulis, bagaimana Ibu? Bu Yayu, bagaimana, bisa paham semua? Bisa kata per kata, yang rangkainya belum bisa. Kata-kata Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau sekiranya gitu ya, sekiranya Ibu ingin merangkai dan merasa ini kalau saya rangkai kok nggak indah gitu. Jadi nanti kita adakan kursus merangkai bunga. Merangkai bunga dulu. Itu gana, Kalau Pak, itu gana. ya kayaknya lebih gampang merangkai bunga daripada kata-kata ya gitu. Kenapa? Karena begini katanya. Kata-kata yang indah belum tentu benar. Dan kata-kata yang benar belum tentu indah. Kadang-kadang gitu ya, kebenaran itu menyakitkan orang yang mengucapkan atau orang yang mendengarkan gitu. Beda kalau merangkai bunga, asalkan bukan bunga mawar ya, takut ntar ketusuk durinya. Tapi boleh Bu, coba kita ingin simak ya Bu Yayu, kita ingin simak yang Semangat, Ibu. Bu. Jadi Semangat. sederhana ya, udah perpotong aja gitu. Ya. Coba Bu Yayu perpotong aja gitu sesuai dengan yang sudah bisa dipahami. Mari kepada satu kalimat yang sama. Kalimat yang sama di antara kita dan di antara kalian. Jadi Iya, kesatuan bagus. kata yang sama gitu, Pak. Gimana? Jadi ada satu kata yang sama atau kesepakatan bersama antara kami dan mereka gitu. Iya, bagus. Maksudnya itu udah bagus itu Bu, udah bagus. Tinggal pertama ditegaskan dulu. Kadang-kadang kita ini agak loncat idenya. Kita sedang berbicara tentang kalian apa mereka ini gitu, kadang loncat tuh kan ada keserupaan. Nah, Ibu boleh pertegas itu ya, boleh pertegas itu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita orang Indonesia tidak membedakan antara kami dan kita. Sama aja gitu. Kadang-kadang saya juga begitu ya. Kadang juga begitu tuh. Ada kata-kata kalau menurut aturan kebahasaan sih ada, kami itu kalau katanya ya, kalau orang yang jadi pasangan bicara kita tidak termasuk gitu. Nah, sedangkan kalau kita orang yang diajak bicara juga masuk. Tapi di situ saya rasa kan ada soal perasaan. Apa maksudnya soal perasaan? Kalau mengatakan kami, seolah-olah yang diajak bicara ditinggalkan. Makanya hanya dia tidak mengatakan kami, dibilangnya kita gitu. Sehingga ketika misalnya cerita kepada orang ya, kalau misalnya saya cerita lah, saya di Jakarta, lalu ada teman di Bandung, lalu bilangnya apa? Kalau kita di Jakarta sarapan pagi itu pakai nasi uduk biasanya. Nah, kalau di Bandung, kalau kita di Bandung katanya biasanya pakai nasi kuning. Padahal kan nasi kuning namanya. Ya kok pakai kita kan, padahal kan beda-beda gitu. Iya, itu soal rasa. Saya memahami soal rasa. Kalau mengatakan kami seolah-olah lo nggak ikut lo gitu. Gua aja sama teman-teman gua katanya. Saya dan teman-teman saja itu. Kamu nggak ikut. Jadi ada apa soal perasaan itu yang akhirnya mengubah kami dengan kita. Tetapi tadi prinsipnya, manakala kita ingin mempertegas antara kami dengan kita, bisa Bu Yayu, seperti yang tadi ini. Kira-kira itu, main kira-kira saja. Itu bainana itu lebih cocoknya pakai kami atau kita. Kami. Kita ya Pak. Karena mungkin apa pertimbangannya kalau pakai kita?
Tadi seperti Bapak katakan kan melibatkan orang yang diajak bicara. Baik. Di situ orang yang diajak bicara itu apa? Yang merujuk kepada orang yang diajak bicara. Bainakum itu Pak mereka. Kum artinya apa? Mereka, kalian. Nah, itu dia yang nggak pas jadinya. Harus disesuaikan. Tuh. Kum itu adalah bentuk jamak dari ka. Masih ingat? Mas muka? Kamu. Ya, kalau kum jadinya? Mahmukum. Mah apa tadi Pak? Mahmuka. Kalau kum. Mah Mas Mahmuk. muka tadi saya ingatkan dengan mas muka. Kalau mas muka artinya apa? Mahmukum. Mahmukum. Bukan, maksud saya kalau mas muka artinya apa? Semoga. Namamu ya Pak ya? Iya, bagus. Kalau ka itu namamu berarti kum. Kalian. Nama kalian Oke, berarti bainakum. di antara kalian. Oke. Kalau kita menyebut orang yang kita ajak bicara itu kalian, itu artinya dia berada pada posisi yang sama dengan kita atau berbeda? Tidak berbeda Pak. Oh, kalau berbeda berarti tidak pakai kita, gitu. Gitu. Bayangannya. Antara kami dan kalian. Nah, begitu jadinya. Baik. Oke. Coba bagaimana jadinya? Mari apa itu? Mari kepada satu ya, mari kita sama susah. Mari sama-sama di dalam kesepakatan yang sama di antara kami dan kalian. Iya, gitu. Ada kesamaan pendapat ya Pak, kesamaan. Nah, itu coba lihat kalimah, apa artinya kalimah? Kalimat bukannya kalimat ya Pak? Kata. Iya, betul. Kata. Itu kata. Kata. Ya, seperti orang Indonesia mengatakan begini, ya, ketika pembukaan pidato, izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Apakah benar dia sampaikan kata-kata saja? Enggak. Maksudnya? Enggak terdengar ya, itunya ya, pertanyaan saya. Ya Pak. Waktu seseorang berpidato, dia mengatakan, izinkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili pihak pengantin perempuan. Nah, kalau dia berkata begitu, kira-kira apa benar dia hanya akan menyampaikan kata-kata saja? Tidak. Tidak. Tapi maksudnya apa? Rangkaian kata-kata. Nah, iya, kalau rangkaian kata-kata namanya apa? Kalimat. Iya, bahasa Indonesia menyebutnya kalimat. Gitu. Ya, ini yang disebut, ini kan bahasa, nanti kita akan pelajari teori secara khusus. Ini kan makna majazi ya, ada makna majazi dan ada makna hakiki kalau bahasa Indonesia ya. Makna majas. Majas itu artinya sebuah kata yang kita tidak bisa pahami hanya dengan arti dasarnya saja gitu. Seperti misalnya Bu Yayu, berasa nggak kalau ada orang ngomong begini? Berasa ada sesuatu nggak kalau Ibu ada orang mengatakan begini? Itu. Bu sedang apa? Sedang masak nasi. Emang ada apa? Nanti teman-teman BAKI mau main ke rumah. Ibu merasa ada sesuatu nggak di kalimat itu? Ajakan kah, Bang? Saya pikir Ibu bilang, nggak bener itu kan. Teman-teman kan belum main ke rumah saya. Kirain Ibu bilang begitu. Saya ulangi, ternyata Ibu bilang ngajakin. Kita terima ya ajakannya Bu kalau begitu ya. Iya. Boleh Pak. Tapi sih kan daerah macet ya, jangan. Nah, begini saya persingkat sekarang. Nih, kalau ada orang nanya begini, Ibu sedang apa? Sedang masak nasi.
Ibu merasa ada masalah nggak di dalam kalimat tersebut? Nggak ada, Pak. Memang Hah? semua Nggak ada sudah ya? masuk. Nggak ada masalah ya? Nggak ada. Oke, baik. Pertanyaan saya begini, Bu. Ibu menyebut nasi itu untuk sesuatu yang sudah masak atau belum? Ya, Hmm. Hmm. Masak beras. belum. Jadi kalau gitu masak beras, Pak. Enggak. Nah, Kita kayak nyebutnya gitu itu tuh namanya kita majas itu begitu. Hmm. Itu. Dia bilang ya, masak nasi. Nasi kok dimasak? Yang masak dimasak kalau itu masih beras. Kira-kira kalau masak begitu. kalau masak nasi goreng boleh kan, Pak? Iya. Ya, semua masak nasi boleh, memang boleh. Iya. Cuman, iya, kalau ya tadi, kalau nasi goreng itu kan nasi, maksudnya beda ya dengan masak nasi. Yang sudah Ya, jadi nasi, dibikin jadi nasi goreng. goreng kan? Ya, Hmm. gitu kan beda dengan pernyataan tadi. Mau Ya, masak nasi, yang dimasak itu beras gitu. Iya. ya. Dan apakah gitu ya? Apakah setiap kali masak itu adalah beras? Enggak kan tadi nasi goreng katanya. Iya. Itu kira-kira namanya majazi itu begitu. Oke. Tadi kan kita karena sudah paham ya merasa aja itu nggak ada masalah gitu. Iya. Ya. Nah, kira-kira begitu juga hal ini. Kita nggak ada masalah itu nggak protes ya. Ketika mengatakan di awal buku misalnya judulnya apa? Kata sambutan. Loh kok kata? Nggak pernah kan protes begitu? Hmm. Ya. Iya. Kalimat maksudnya. Itu. Katanya disebut kata sambutan, Sama. tapi bisa jadi berhalaman-halaman. Bagaimana ceritanya disebut kata? Ya Iya. begitulah kira-kira yang kita sebut dengan majaz gitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, tadi sudah kita bahas Tanmiyatul Mufradat terakhir dari pelajaran kita ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Ini seumpama ada bagian yang berbeda dengan yang ada di buku Ibu Bapak sekalian. Ikuti yang ada di tampilan slide ya, Ibu Bapak sekalian. Ya. Kita akan melanjutkan kegiatan kita sekarang. Kita akan membahas tamrinat, latihan. Setelah kita belajar ya, setelah kita belajar beberapa kata penting, dari pelajaran kita ini, mungkin di sebagian buku ibu-ibu itu latihan ini terletak sebelum Tanmiyatul Mufradat mungkin. Iya, Pak Guru. Ya, mufradat karena itu berkaitan dengan kandungan isi bacaan. Tapi bisa juga ini di sebagian buku yang lain ya, sebagian buku yang lain itu terletak setelah Tanmiyatul Mufradat. Latihan kita yang pertama ini seperti yang kami sampaikan tadi untuk membantu kita meningkatkan penguasaan kosakata. Karena kosakata kalau kita tidak pakai, ya itu akan hilang. Kita akan hilang. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, latihan seperti ini kita harapkan akan membantu kita untuk mengingat kata-kata yang sudah kita pelajari secara maksimal. Ya, Ibu Bapak sekalian bisa terlihat sebelah kanan ya, ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Tugas kita yang pertama adalah memasangkan, menjodohkan ungkapan yang ada di sebelah kanan dengan ungkapan yang sebelah kiri sehingga akan terlihat kesinambungan, keselarasan, ketersambungan antara ungkapan-ungkapan tersebut. Kita baca bersama-sama yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wa'fu anni wa'afini watawallani waqini syarra ma qadait
wansurni Wansurni warhamni warhamni wa'as'alukal maghfirah waj'alni minas solihin waj'alni fi sihatin wa afiyatin wa'a'udzu bika min syarri ma khalaqta. Baik, itu ya. Dipersilahkan ya, ibu-ibu, bapak sekalian, satu orang satu dulu, nanti kita kemudian berbagi dengan yang selanjutnya. Ya Pak, coba nomor 1. Silakan Bu Mute, silakan. Wa fu'ani Iya, pasangannya. wa as'alukal maghfirah. Iya, baik. Wa'fu anni wa as'alukal maghfirah. Oke, berikutnya siapa yang kedua? Saya Pak Guru. Ya, terdengar Bu Fatimah dan Bu Susi pada detik yang bersamaan. Gimana Bu Ya, Fatimah? Bu Fatimah aja dulu. Bu Fatimah. Emang bijak betul nih. Orang tua kita nih bijak betul. Yuk, silakan Bu Fatimah. Wa afini waj'alni fi sihatin wa afiyatin. Iya, oke, bagus. Berikutnya Bu Susi berarti. Watawallani wansurni warhamni. Oke, bagus. Berikutnya, yang terakhir. Coba saya Pak. Ya, silakan Bu Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qini syarra ma qadaita wa a'udzubika min syarri ma khalaqta. Iya, oke, bagus. Oke, bagus ya. Boleh kita tahu apa yang makna yang didapatkan setelah menggabungkan antara ungkapan sebelah kanan dengan sebelah kiri? Boleh siapa saja yang memulai dari awal juga boleh ya. Nomor 1, Iya. maafkanlah aku. Iya. Wa fu'ani, maafkanlah aku. Yang wa as'alukal maghfirah itu aku mohon ampunanmu. Iya, oke, bagus. Terlihat ya, tentunya kesinambungan maknanya. Berikutnya kalau Bu Fatimah. Wa afini sehatkan aku gitu. Iya, terus? Jadikanlah di dalam, maksudnya sehat dan walafiat gitu Pak Guru. Bagaimana? Jadikanlah aku sehat dan afiat. Iya, ini kayaknya udah dikabulkan ini dalam lagu Indonesia. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku apa? Rajin dan cermat. Iya, bagus ini. Lagu itu menginspirasi banget gitu. Oke, berikutnya Bu Susi bagaimana? Watawallani, kasihilah aku. Wansurni warhamni, wansurni tolonglah dan sayangilah aku. Iya, oke, terlihat selaras ya. Bu Fauzia tidak bersedih hati walaupun terakhir dapat bagian paling panjang. Enak ini, bukan dapat sisa-sisa ini. Qadaita, peliharalah aku dari keburukan yang engkau telah tetapkan. Iya. Wa a'udzubika min syarri ma dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan apa tuh khalaqta apa ya khalaqta ya engkau ciptakan ya Pak? Iya, oke, bagus. Alhamdulillah, keren. Yuk kita lihat ya prediksi yang tadi ya, apakah pas? Oke, mantap jawab. Mantap juga. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Ibu-ibu. Pak Hamid juga terima kasih karena nggak mengambil bagian.
Jadi nanti Bagian bagian berikutnya ya. ya. Gitu. Pahami Jadi ya. bagian berikutnya cup 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 ada Pak Hamid, cup 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 ada Bu Yayu, cup 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 ada Bu Yurlis. Ya, terima kasih. Kita punya stok. Kita punya stok pasukan yang akan mengambil bagian pada latihan kita yang berikutnya. Latihan kita yang berikutnya. Baik, Ibu-ibu sekalian, mungkin apa ada yang ingin dikonfirmasi, Ibu-ibu, Bapak sekalian, dari latihan kita yang tadi? Enggak ada Pak Guru. Oke, baik. Dengan demikian, mari kita lanjutkan ke latihan pemantapan mufrodat yang berikutnya. Wah, ini lebih menantang lagi, Ibu Bapak sekalian, dan saya bisa paham. Ibu Yurlis menunggu saat-saat yang lebih menantang, Pak Hamid, Bu Yayu juga demikian. Latihannya kalau tadi memasangkan, ini latihannya menerjemahkan. Nah, oke. Kita lihat yang pertama, Ibu Bapak sekalian, apa kalimat yang akan kita coba pahami sebenarnya ini ya. Kita akan memahami, setelah itu baru kita terjemahkan. Hal yaqdil qadi bainan nasi bil adli. Ya, baik. Yang pertama, hal yaqdi al-qadi bainan nas bil adl. Adli. Oke, berikutnya. Innallaha Innallaha qawiyyun qawiyyun aziz. azizun. Kemudian berikutnya. Allahumma barik lana fima a'taitana. Ingat mau doa apa ini? Doa aku Doa makan. Iya. barik dan berapa? Yang ini sudah malam ini. Benar. Tadi sudah masak nasi, lalu nasi goreng. Dapat doanya ini. Biasanya lapar panas. Ya, berikutnya apa? Ku Anfusakum wa ahlikum. Nah, iya. Kemudian berikutnya Ta'ala amma yusyrikun. Ta'alallah amma yusyrikun. Alhamdulillah ini ada 5. Ini ada 5. Ya, kita berikan kesempatan kepada Pak Hamid, kemudian kepada Bu Yayu, kemudian Bu Yurlis terlebih dahulu. Nanti yang lain bisa mengikut kegiatan ini setelah beliau bertiga berbagi dengan kita semua. Bagaimana Bu Yayu mau mengawali? Apa tadi ya? Pak Hamid dulu, Pak. Apa? Silakan. Ini tadi Pak Hamid mau pakai ladies first katanya. Aduh. Jadi sebelum pakai Jangan dalil lupa. itu saya coba praktekkan dulu makanya. Rezeki. Makasih Bu, rezekinya Bu. Apakah Silakan Pak Hamid. Hal yaqdi al-qadi bainan nasi bil adl. Apakah al-qadi itu hakim ya? Apakah hakim mengadili apakah hakim mengadili di antara manusia dengan adil? Bagus. Ini kalau mendengarkan kata hakim, Ya. kemudian di antara manusia, ini apakah dalam konteks ini manusia dalam arti aman-aman saja, ataukah ada sesuatu yang, atau manusia macam mana yang perlu sampai pada bertemu dengan hakim? Iya, berarti dia terdakwa. Tapi posisinya kan baina ini, baina. Di antara yang berselisih ya. Iya, oke, bagus. Kalau udah tadi dipahami manusia ini berselisih, kira-kira hakimnya manusia apa bukan? Manusia juga. Ya. Manusia yang satu menyebut manusia yang lain dengan sebutan apa? Ya, biasanya orang ya. Oke, bagus. Ya. Nah, kan berasa betul ya bahwa kita dalam konteks memahami sebuah kata
ya perlu cara pandang demikian ya, tidak Ya. seperti apa yang terucap begitu saja gitu. Ya. Ya, silakan bagaimana? Mungkin ada perbaikan. Ya. Apakah hakim mengadili di antara orang-orang yang berselisih dengan adil? Iya, oke bagus. Nah, begini yang terakhir ya, yang terakhir. Ya. Kalau menghakimi, kira-kira perlu ada nggak perantara antara kata menghakimi dengan objeknya? Menghakimi. Mengadili, antara mengadili dengan Ya ini kata menghakimi. menghakimi. Kalau kata menghakimi misalnya atau kata mengadili, apakah bisa langsung diikuti dengan objeknya gitu? Iya. Kalau menurut saya sih bisa, Pak Guru. Cobalah kalau begitu Ya. gitu. Kalau bahasa Apakah- Arab misalnya, ya biarin saja bahasa Arab begitu. Bahasa kita ini maksudnya. Iya. Oke. Apakah hakim mengadili orang-orang yang berselisih dengan adil? Nah, Di gitu. antara. Bisa kan gitu. Ya. Gitu. Apakah hakim apa tadi? Mengadili orang-orang yang berselisih dengan adil. Iya, baik. Jadi bainannya nggak perlu diterjemahkan. Nah, ya artinya kita, karena itu posisi kita dalam konteks ini kira-kira kita pahami, lalu kita ungkapkan pemahaman itu dengan menggunakan kebiasaan bahasa Indonesia. Iya. Oke, bagus. Silakan berikutnya apa Bu Yurlis akan mengikuti atau Bu Yayu? Boleh Pak, saya Pak. Oke, silakan Bu ya. Innahu qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Iya, bagus. Sekali lagi Ibu. Sesungguhnya Allah Maha Kuat ya Ustaz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Bagus. Ada makna dan kira-kira di mana itu? Enaknya juga. Bagus gitu. Nah, boleh begitu ya, boleh. Boleh gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab di situ nggak ada pakai uwa gitu. Karena kalau pakai uwa seolah-olah itu dua sifat yang terpisah. Itu tuh. Beda jadi maknanya. Kalau bahasa Arab ya, kalau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak ada begitu. Dia cantik pintar. Nggak ada begitu ya. Bahasa Indonesia nggak ada kan begitu ya. Dia cantik pintar. Enggak, bahasa Indonesia nggak bisa begitu. Gitu. Jadi kan beda ya Ibu Bapak sekalian. Kalau kita mengatakan qawiyun azizun dengan qawiyun wa azizun. Beda itu secara makna. Sehingga orang Indonesia kemudian mengatakan ini berarti seolah-olah ada tambahan sifat. Tambahan sifat. Nah, biasanya ini ilmunya Bu Yuris itu cocok nih. Cuman kalau di warung Padang kan tambocie gitu tambocie. Kalau bahasa Indonesianya apa Bu? Tambocie. Tambah sepiring. Yang lebih singkat. Tambah satu. Tambah lagi. Nah, yang lebih singkat dari tambah lagi. Lagi dong. Itu masih ada dongnya. Lagi gitu. Lagi gitu. Kan bisa lagi gitu. Maka kita mendengar ada orang mengatakan dia tidak pakai dan tapi pakai lagi gitu. Baik, itu ya. Dari segi pemaknaan. Memang akan implikasi secara arti bisa ya, secara arti innallaha qawiyyun azizun itu artinya bisa sama dengan innallaha qawiyyun wa azizun.
Nah, tapi tadi gambarannya bahwa kalau kita mengatakan dan itu seperti nambah nasi tadi. Ya, nasi yang pertama sudah habis, tambah lagi yang baru gitu. Berarti kan tidak bercampur dia di itu antara yang pertama dan kedua. Jadi tetap aja ada pisah gitu. Kalau pakai uang, apalagi pakailah yang lain. Ini ingin menunjukkan bahwa Allah itu dia Qawiyun dan Azizun itu sebagai satu kesatuan yang tak gitu. Sebagai satu kesatuan. Dan itu menjadi sifatnya secara bersamaan. Misalnya Ibu Bapak sekalian, kalau kita bilang tadi ya, mana ya? Dia cantik dan pintar. Dia cantik dan pintar. Itu berarti kan cantiknya waktu lahir cantik, tapi pintarnya setelah belajar gitu. Oke. Itu kan berasa tuh ada bedanya gitu dalam bahasa Indonesia. Ya, karena sulit kita kalau manusia akan menemukan dia begitu dia lahir sejak kecil sebelum itu, wah dia udah cantiknya iya, pinternya juga iya gitu. Oke. Bagaimana Bu Fauziah komentarnya? Bisa dirasakan beda antara Qawiyun Azizun dengan Qawiyun wa Azizun? Maha kuat dan maha perkasa ya itu. Kalau dari segi arti sama ya, dari segi arti. Tapi yang tadi saya coba ajak Ibu Bapak sekalian untuk, karena kan menemukan hal yang banyak dalam Al-Quran yang begini, dua sifat yang digandengkan itu. Yang saya ajak Ibu Bapak sekalian adalah untuk merasakan bedanya. Kalau mengatakan innallaha qawiyyun wa azizun dengan tanpa wa-nya gitu. Qawiyun aziz. Kalau tanpa wa menunjukkan sangat kuat gitu Pak. Iya, oke, bagus. Luar biasa ini kesimpulannya. Tuh. Oke. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini tadi cocok nih yang berikut ini, yang ketiga ini. Ini nanti taruh di warung ya. Allahumma barik lana. Silakan Bu Yurlis. Allahumma barik lana fima a'taitana. Ya Allah, beri berkahlah kami dari apa yang Engkau telah berikan pada kami. Iya, bagus. Sekali lagi, Bu. Ya Allah, beri berkatlah kami dari apa yang telah Engkau berikan pada kami. Iya. Ini mengindikasikan Bu Yurlis orang setia. Luar biasa ini. Beruntunglah yang mendampingi Bu Yurlis. Semua kata diurusin. Ada barik diartiin. Ada lana diartiin. Ada pima diartiin. Ataitana diartiin. Nah ini cuman biasanya begini ceritanya. Saya nggak tahu nih. Ini ilmunya apa tuh? Moa apa? Apa Bu Mute? Moa Bu. Mana Bu Mute hilang ya? Lagi di mute. Mua Pak, Mua, makeup artist. Mua, iya betul. Ya, cuman kalau pakai ilmunya Mua, itu makin banyak yang bisa ditutupi, bisa kelihatan makin cantik. Kalau artis ya, kalau kita kan orang biasa, justru alami yang kita rasakan. Kenapa? Kalau artis kan nanti harus berhadapan dengan kamera, harus berhadapan. Ada itu warna-warna kulit tertentu kalau disorot kamera, mungkin ya. Kalau disorot kamera jadi kelihatannya nggak menarik. Jadi supaya sorotan kamera yang keras, bukan kamera yang menyorot ya itu ya, sinar gitu. Coba, tadi apa ilmunya? Semakin banyak yang bisa ditutupi, justru makin menarik. Gitu. Kalau tadi kan setia tuh Bu Yurlis. Allahumma, ya Allah, barik lana, beri berkahilah kami, fima. Apa katanya?
pada apa ataitana berikan kami, gitu dia. Kira-kira begitu ya, betul ya Bu Yurlis tadi ya? Iya, Mm-mm. ya Pak Guru. Nah, boleh Ibu jadi muah sekarang, muah. Muah. Ya, ya. Ibu-ibu yang lain kira-kira arah dari diskusi kita ini, oh alhamdulillah ada Bu Ida setia menunggu gilirannya. Ada ini setelah Bu Yurlis, Bu Ida ya. Ya. Ada yang punya ide kira-kira bagaimana memahamkan Ya, Oh, ya. yang tadi biar berasa kayak muah gitu loh. Kayak muah. Ya. ya Allah berpaling pada Saya coba Pak Guru. Silakan Pak Hamid. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Oke, Nah, bagus. singkat. Tuh. Berasa lebih enak dipandang. Oh, Bu, kok dipandang, didengar. Nah, gitu. Nah, coba aja ibu-ibu bandingkan ya. Ya. Tapi bagi kita kan nggak enak. Nggak enak apa? Nggak enak itu, nggak tega katanya. Kok ada lananya, ada vimanya, kok dilewatin aja gitu. Tapi begitu ya, Pak Hamid bisa rasakan itu ya. Bisa rasakan, ibu-ibu yang lain juga bisa merasakan bahwa cara kita ini terkait dengan menerjemahkan itu kerjanya seperti mua tadi. Seperti itu. Seumpama ada yang bisa ditambah supaya lebih menarik, tambahkanlah. Tapi kan dia tidak menghilangkan bentuk asli atau ya tidak menghilangkan bentuk asli dari wajah yang bersangkutan gitu. Hidungnya sih tetap, mohon maaf ya, mohon maaf ini mungkin nggak bagus contohnya. Ini mua. Hidungnya sih tetap apa lawan pesek kita apa? mancung. Nah, hidungnya sih tetap pesek, tapi dengan kerja kreatif si mua bisa kelihatan mancung. Bos. Kan ada begitu. Ada begitu. Ya, enggak hilang ya, bukan operasi kan beda ya. Kalau yang enggak itu kan bermasalah itu kalau operasi gitu, hidungnya itu dioperasi enggak. Hidungnya tetap gitu. Karena ada yang sama kayak ini juga dari beberapa orang kasih itu katanya Pak Guru nggak cocok pakai baju yang begini-begini. Tuh. Coba kalau pakai motif-motif begini bisa kelihatan lebih langsing katanya begitu. Itu kayak begitu itu kira-kira. Tuh. Saya mah tetap itu aja saya tetap. Tapi dengan menggunakan motif-motif tertentu, nah bisa terlihat, bisa terkesan begitu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Bu Ida. Gimana kabarnya Pak Ikhlas, Bu Ida? Masih ikhlas menemani Ibu? Ya, baik. Alhamdulillah, bahagialah selalu Bu Ida. Amin. Nah, tinggal itu misi yang dititipkan oleh Bu Fatimah, jangan lupa. Apa itu isinya? Belum itu ya. Pak Hamid udah nyampe belum? Oh iya tuh. Nah, dititipin lewat Bu Ida Undangannya katanya. masih di jalan Pak Guru. Oh iya, Bu Ida yang koordinatornya Bu Ida. Apaan? Nggak tahu. Tak tahu. Ya nggak apa-apa Bu. Ada miskom nih, ada miskom. Baik, silakan Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Wih, mantap. Terinspirasi dari mua kayaknya Bu Ida nih. Jadi kan, wah nih kalau diri kalian dan keluarga kalian, nah bagus Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Yang terakhir siapa? Ibu-ibu, bapak sekalian yang ingin ambil bagian untuk kalimat terakhir ini, lihat kami terakhir. Ya, saya lagi. Iya ya. Siapa? Bu Asmani ada tuh Pak Guru. Ada Bu Asmani. Oh, ada Bu Asmani. Oh iya, dia nggak kelihatan dia. Tapi tertutup. Minazulumat ilan nur, belum an-nurnya belum.
Nyerah Pak Guru, Pak Hamid, Loh, maaf kok teman-teman. ini Wah, yang diserang Palestina, kenapa Bu Asmani yang menyerah ini? aduh, sayang Bu. Bu Mute juga bisa. Bendera putih. Ya, silakan Ibu-ibu yang lain, Bapak yang lain. Ini karena Bu Asmani kameranya tak dibuka, jadi Ada Bu Mute kita ya? Bu Mute belum. Saya coba Pak Guru. ya silakan. Keren, ya. Ta'alallahu amma yusrikun. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Bagus. Itu pilihannya terhadap apa, Bu Fatimah? Bisa, tadi sih antara terhadap atau tentang apa sih ya? Ya, apa ya Pak Guru, biar itu aja pilihan katanya, itu aja aku. Iya, baik. Tentang apa yang enggak sih, terhadap ya. Maha tinggi apa tadi? Maha tinggi Allah Dari apa yang mereka? atau dari apa? Ya, coba ditimbang-timbang rasanya. Dari apa? Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan gitu. Coba terus bandingkan dengan terhadap. Kayak Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Ya, kalau rasa bahasa Indonesia Bu Fatimah yang mana? Dari apa? Ya, ya dari apa kan Pak Guru? Oke, bagus. Terima kasih. Ini jadi luar biasa nih malam ini. Ya, lancar jaya semua. Senang. Ini juga ibu-ibu. Ini cuman tadi ya akan sempurna tadi kalau Bu Asmani ikut serta tidak menyerah aja. Tapi yang lain alhamdulillah bisa menggenapi. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu Bapak sekalian dari latihan? Satu nomor lagi di bawah kok nggak dibahas ya Pak? Oh, ada bawah. Yuk, bahas. Silakan Bu Susi. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah. Iya. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau, meminta Engkau sehat walafiat. Iya, baik. Kalau ibu-ibu, afiat itu kira-kira apa yang ibu-ibu pahami kalau afiat? Lebih dari sehat gitu Pak Dan Guru. selamat, kuat. Atau sehat batin. Bahasa Indonesianya udah sehat walafiat Pak, bahasa Indonesianya. Oh iya, udah jadi sehat selamat. bahasa Indonesia. Keselamatan Dan batin gitu kali Pak Guru. Ya, sehat jasmani dan rohani gitu maksudnya ya. Ya. Baik, iya, baik. Saya sehat walafiat aja. Nah, sehat walafiat. Ingat nggak? Tahu nggak ibu-ibu ini saya lagi ngegibahin diri sendiri. Dulu waktu saya masih SMP, namanya juga orang ya, asal niru, bikin surat kepada keluarga. Karena contoh-contoh yang ada kan dulu, ibu-ibu mungkin pernah tahu ya, ada buku contoh surat. Ya kan macam-macam, termasuk ada contoh surat cinta gitu, surat ada kan? Ada nggak? Nggak ada Pak, surat cinta mah. Enggak ya, generasi Ibu Fauziah enggak ya? Ada. Dulu generasi saya itu ada gitu, kumpulan surat-surat termasuk kalau mau nembak gitu. Waduh, itu. Saya bikin surat ini pada orang tua, tapi nggak ada contoh, ada pendahuluannya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan dengan surat ini kami menggambarkan bahwa Ananda dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kan udah tulis tuh. Tapi tahu itu udah baku tuh. Tahu gak sih suratnya? Saya mau cerita kalau saya lagi sakit. Aduh. Lagi sakit Padahal saya. dibilang sehat walafiat ya. Iya, padahal bilangnya udah sehat walafiat. Ya Allah, gitu. Saya bilang, gua untunglah saya pernah ngalamin itu. Jadi kalau saya ketawa bisa mentertawakan diri sendiri. Jadi kalau ada bahas-bahas sehat walafiat, terkenanglah masa lalu itu. Baik, ibu-ibu apa sekalian. Saya ketawa tapi takut dosa. Aduh, alhamdulillah Bu masih takut dosa, masih orang baik memang cirinya begitu. Orang baik cirinya begitu. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Ini untuk kesempatan kali ini bersamaan dengan selesainya latihan
paling bawah Allahumma inna nas'aluka yang tadi disampaikan oleh Bu Susi, maka berakhir ya untuk kesempatan kali ini. Ini untuk pertemuan kita yang akan datang ini supaya pas tidak nanggung, kita akan membahas tentang salah satu yang tadi sempat direncanakan sebenarnya, yaitu membahas tentang bentuk 5 atau fi'lul amri. Ya, kita akan membahas tentang fi'il amr secara khusus untuk menegaskan beberapa hal yang dalam pandangan Prof. Hidayat ini perlu disampaikan kembali secara khusus. Tapi kalau secara umum kita sudah bahas ya, di pelajaran 7 sudah bahas, di pelajaran-pelajaran yang lain juga kita sudah bahas tentang fi'il amr, tentang bentuk-bentuk perintah. Ada makna tambahan yang ingin kita temukan pada pelajaran ini, yaitu tentang fi'lul amri. Ya, mohon izin ibu-ibu apa sekalian, mohon ikhlas ridhonya, mohon maaf kalau bukan pakai kalau ini, mohon maaf untuk kekhilafan, untuk kesalahan yang kami lakukan. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin, terima kasih sekali lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Bu Mufti, sama-sama dan ibu-ibu bapak yang lain.